Selamat malam juga untuk teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 1, kelas B mata kuliah Psikologi Perkembangan Dewasa dan Gerontologi, akan melakukan wawancara mengenai aspek psikososial lansia. Nah, sebelumnya, psikososial itu apa sih? Sebagai gambaran UTI juga ya pertanyaan-pertanyaannya. Psikososial ini digunakan untuk menggambarkan hubungan antara kondisi sosial seseorang dengan kesehatan mental atau emosinya. Jadi seputar interaksi UTI, terus emosional UTI di masa lansia ini ya. Oke, pertanyaan pertama akan dibawakan oleh saya, Haliza Kansa dengan NIM 078. Pertanyaan pertama nih Uti. Gimana perasaan Uti hari ini? Perasaannya happy-happy saja. Cuman tadi lagi tanya-tanya apa yang akan ditanyakan ya, kira-kira hanya gitu aja. Oh, berarti Uti penasaran dong sama acara hari ini. Iya, Oke, pertanyaan yang kedua ya. Uti tuh sering nggak sih merasa cemas atau sesekali aja gitu? sesekali aja. Ada sih suka rasa cemas gitu, tapi enggak, Nggak mengganggu gitu ya? enggak mengganggu. Oke, berarti masih tahap wajar ya. Terus yang ketiga, gimana kualitas tidur Uti? Apakah Kualitas tidur, ya karena lansia ya, biasanya tidurnya itu sudah makin sedikit. Jadi pagi-pagi itu rasanya udah pengen bangun. tapi pas bangun itu seger atau enggak, Uti? Segar-segar aja biasalah. Oh, biasanya. Jadi kalau Mhm. ngantuk tidur siang aja gitu ya? Mhm. Oke. Pertanyaan keempat, apa Uti kesulitan nggak sih untuk konsentrasi atau inget-inget sesuatu gitu? Kayaknya enggak ya, kan kadang-kadang aja memang suka agak susah ya konsentrasi sesuatu, Mhm. tapi kayaknya dalam tahap wajar-wajar aja. Oh, nggak yang mengganggu jadi lupa gitu ya? Enggak. Oke. Pertanyaan terakhir nih dari aku. Uti pernah nggak sih, ngerasa putus asa atau kehilangan minat dalam kegiatan Uti sehari-hari di masa lansia ini ya, Uti? Enggak ada, enggak. Nggak Karena di rumah itu tidak sendirian, jadi kalau ada sesuatu, ada yang diajak bicara. oke. Selanjutnya? Oke, apakah suara saya terdengar dengan jelas, Uti? Ya, terdengar. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Gazli dengan NIM 705230094 akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya sebelumnya. Oke, kita langsung masuk ke pertanyaan yang pertama ya. Seberapa sering Uti berinteraksi dengan keluarga Uti? Dengan keluarga inti ya, karena semua jadi dekat ulti. Jadi ya interaksi tiap hari, apa-apa, dari pagi sampai malam ada gitu. Kecuali yang mereka lagi pergi kemana gitu. Ada sih tiap hari selalu. Kalau sama teman-teman Uti gimana? Teman-teman paling tetangga dekat ya. Tetangga dekat karena kita suka pergi ke warung atau alasan ya sebetulnya pengen keluar aja, pengen jalan. Ya udah cari apa ke warung gitu. Nanti kan ketemu orang, udah bicara-bicara, cerita-cerita gitu aja. Oke, terus pertanyaan berikutnya, harapannya Uti mau lebih sering berinteraksi lagi atau seperti ini aja tuh udah cukup buat Uti? Gimana? Harapannya ke depan, Uti tuh pengen interaksi yang lebih banyak dengan keluarga atau teman-teman Uti, atau kayak seperti ini aja itu menurut Uti udah cukup? Sudah cukup ya, karena dari keluarga besar itu sering sih suka ada ketemuan, apa itu, hanya sifatnya bukan arisan ya, cuman ada suka ketemu bareng-bareng ngumpul, ada Main-main. acara apa gitu bareng-bareng. Uti kan katanya sering ketemu nih sama keluarga Uti, tapi Uti pernah nggak sih ngerasa kesepian gitu di saat-saat tertentu? Kesepian, kayaknya enggak ya, kayaknya enggak sih kalau kesepian.
Kalau kayak perasaan jauh dari yang lain atau seperti terisolasi itu pernah nggak, Uti? Enggak, enggak pernah. Karena ya itu ada anak-anak yang saya urusin tiap hari gitu. Jadinya tidak tidak pernah nganggur kosong gitu enggak. Oke, pertanyaan berikutnya. Apakah Uti memiliki dukungan sosial yang bisa Uti andalkan di saat Uti membutuhkan, misalnya dari cucu atau dari anak? Oh iya, untuk hal-hal tertentu, misal untuk hal tertentu dengan anak yang ini, hal tertentu dengan anak yang ini, untuk hal tertentu dengan cucu kita minta tolong, minta bantuan gitu. Jadi untuk ada porsinya sendiri-sendiri. Nah, kan dulu Uti bilang Uti aktif ya ikut perkumpulan remaja waktu Uti masih di kampung. Sekarang Uti masih aktif berhubungan sama tetangga atau ada ikut suatu komunitas gitu gak, Uti? Bukan komunitas ya, cuman untuk kegiatan tuh ada gitu yang misal seperti ngaji ya, itu kan satu RW itu banyak sekali, hampir ya sekitar 60-an orang gitu seminggu sekali kita senam, itu kan juga dari lingkungan, jadi itu interaksi banyak, kita ketemu dengan orang-orang di sekitar di lingkungan itu. Oke. Kemudian, pertanyaan yang terakhir nih, Uti merasa dihargai nggak sama orang di sekitar Uti? Oh iya, karena udah sepuh, jadi orang menghargai. Tentu saja orang menghargai lah, nggak sama orang sepuh-sepuh gitu. Oke, baik. Uti, terima kasih. Uti akan lanjutkan oleh rekan saya. Baik, Uti, iya, suara saya terdengar jelas, Uti? jelas. Oke. Uti, aku mau lanjutin pertanyaan, tapi sebelumnya perkenalkan nama saya Dian Anungga Dewi dengan NIM 095. Salam kenal ya, Uti. Iya. Uti, aku mau bertanya, Uti untuk aktivitas sehari-hari seperti mandi dan lain-lainnya, apakah masih sendiri atau butuh bantuan orang lain, Uti? Wah, masih sendirilah. Sendiri apa-apa lah, masih bisa ngangkat air seember. masih apa-apa sendiri. Oke, baik. Uti perlu bantuan nggak seperti memasak atau belanja? Jadi butuh bantuan orang lain untuk bantuin gitu. Atau masih bisa sendiri? Bisa sendiri, cuman kalau ada yang di dekatnya minta tolong lah. Tapi bisa sendiri apa-apa masih. Uti sering nggak keluar rumah untuk beraktivitas gitu? Jadi kalau mau jalan-jalan gitu, sering nggak keluar rumah gitu? Ya, termasuknya agak sering ya. Termasuknya Agak sering. sering. Uti ada hobi nggak? Atau kegiatan rutin gitu? Mungkin setiap Senin bakal senam atau ada kegiatan rutin lainnya? Menyenangkan ya, kegiatan-kegiatan yang menyenangkan. Ya seperti senam itu. Setiap hari Sabtu gitu. Aku senang itu apa ya, dengan teman-teman. Terus senamnya emang senamnya kayak anak muda, jadi kayak nari-nari gitu, senam. Oh, Uti senang banget ya ikut senam gitu. Iya. Uti pernah nggak merasa atau mungkin sering merasa marah atau frustasi gitu nggak, Uti? Kalau marah kadang-kadang iya, kalau frustasi enggak. Kalau marah iya, kadang-kadang kalau ada sesuatu yang kita nggak cocok, itu ya kita keluarkan aja seketika. Tapi habis itu hilang, udah. Gitu. Jadi nggak saya pendam. Kalau ada saya nggak suka atau apa, ya saya ngomong gini. Udah habis itu. Oke, Uti. Makasih ya. Akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih, Baik. Uti. Iya, sama-sama. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Perkenalkan, nama saya Christina Apriliani dengan NIM 7052385. Saya akan melanjutkan pertanyaan dari rekan saya.
kalau nih misalnya Uti kan sedang stres ya atau mungkin banyak pikiran. Kira-kira cara Uti buat ngatasin stresnya itu gimana sih? Tapi stres ya. Ya, kalau nggak keluar kemana cari temen, ya di dalam saya main game aja dengan HP saya udah happy. Hilang dah stresnya. Tapi enggak sih, enggak pernah stres yang banget tuh. Enggak ya, stres-stres kadang-kadang itu. Karena punya cucu kecil-kecil itu yang bikin stres tuh. Ya, saya suka gitu. Pada ribut aja. Semacam gitu-gitu aja. Jadi Uti kalau ngilangin stres kayak main handphone, di games di Iya. Kalau selama perjalanan hidup Uti yang udah Uti jalanin selama ini, apakah Uti merasa puas dengan kehidupan yang Uti jalanin saat ini? Bukan puas ya, cuman kita menerima apa adanya. Jadi bukan puas ya. Kalau puas itu kan enggak ya. Kita ya cuma menerima apa-apa. Kita bisa menerima segala sesuatunya dengan enak saja. Oh, ini memang harus begini jalannya gitu. Jadi enggak, bukan puas itu namanya. Kalau kira-kira selama perjalanan hidup yang udah Uti laluin ini, kira-kira pernah nggak ya Uti kepikiran buat nyakitin diri sendiri atau mencoba melakukan hal bunuh diri? Oh, enggak pernah sih. Tidak pernah ada masalah berat. Kalau ada apa-apa yang minta tolong, kita bicara gitu. Jadi tidak ada rasa-rasa seperti itu. Kan kita makhluk sosial nih, selalu bergantungan hidupnya dengan orang lain ya. Kira-kira Uti kalau misalnya ada masalah, punya nggak sih seseorang yang paling dekat yang bisa diajak buat bicara? Kalau yang paling dekat ya dengan anak-anak aja. Karena kalau dengan orang luar, di luar rumah, di luar, paling adik. Kalau memang itu perlu pemecahan yang lebih dewasa daripada anak. Karena anak-anak saya kan sudah jadi orang tua juga ya, sudah bisa diajak bicara. Kalau dengan orang lain, enggak sih. Akhir pertanyaan aku nih Uti, maaf ya, ada sensitif sedikit. Uti sudah pensiun nih ya. Uti pernah merasa cemas tentang kondisi keuangan Uti? Enggak. Ini keuangan kalau nggak punya mintalah sama anak. Enggak, tapi dari pensiun itu udah cukup kalau untuk kehidupan sendiri karena orang tua itu apa sih kebutuhannya nggak banyak. Ya. Jadi Uti sudah menyiapkan dana pensiun semaksimal mungkin ya? Iya. Oke Uti, terima kasih. Pertanyaan selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik. Sehat Uti. Iya. Halo, selamat malam Uti. Apakah suara saya jelas? Ya, jelas. Jelas. Oke, perkenalkan saya Fatki dengan NIM 111. Izin lanjutin pertanyaannya ya Uti ya. Baik. Yang pertama, Uti kan udah pensiun ya kemarin. Uti bilangnya udah pensiun kan? Kenapa? Ya. Uti bilangnya udah pensiun kan? Iya. Nah, Uti dapat gaji pensiun tuh lewat apa ya, taspen atau bank gitu? Dari kan kita pun karena pegawai negeri ada taspen ya, cuman itu ke bank, dari taspen itu kita milih bank mana gitu, sudah ditentukan sih sama taspen. Kalau banknya ini gitu Sudah ditentukan ya untuk Uti. pengambilannya. Ya. Setelah pensiun nih kan Uti dapat uang pensiunan kan dari taspen itu. Nah,
apakah pensiunan UTI itu cukup untuk memenuhi kebutuhan UTI sehari-hari di masa pensiun ini? Cukup. Alhamdulillah Pensiun cukup itu ya cukup UTI. untuk hidup. Kalau kita tidak neko-neko ya, kita hidup wajar-wajar aja, cukuplah sebagai orang tua kita bisa nyisin sedikit kalau pengen untuk anak-anak misal cucu ulang tahun, nggak ada anak yang ulang tahun, salah gitu, cukup. Alhamdulillah ya UTI. Yang Alhamdulillah. selanjutnya UTI pernah ngerasa kesulitan nggak dalam kelola keuangan UTI pada masa pensiun ini? Tidak ya, karena kita sudah ada di tabungan di bank itu, jadi kalau memang perlu kita tinggal ngambil perlu berapa, ngambil gitu aja. Yang penting kita ada saving di rumah, kalau ada sesuatu mendadak kita tidak kesulitan gitu. Ya, oke. Nah, kan UTI juga udah sepuh nih ya hitungannya. Nah, UTI dapat bantuan keuangan dari keluarga juga kah? Atau dari pemerintah aja? Dari pensiunan doang? Dari pensiun saja. Oh, Kalau ya, dari pensiun aja. selanjutnya sebelum memasuki masa pensiun UTI nih, waktu setahun atau 2 tahun pensiun nih, UTI gimana tuh merencanakan keuangan UTI dengan uang pensiunan UTI yang akan UTI terima beberapa bulan selama pensiun sampai akhir hayat sih kalau pensiunan ya UTI. Iya. Kita kan sudah tahu ya, gaji aktif itu berapa, gaji pensiun berapa. Jadi kita sudah siap ya. Oh, nantinya terimanya segini. Kan pensiun itu hanya 75% dari gaji aktif ya. Kalau yang lain-lainnya itu kan penghasilan ya, bukan gaji lah. Itu jangan dihitung kalau itu pendapatan resmi. Jadi yang kita itu menjadi gaji resmi, terus nanti pensiun terima segini. Jadi kita sudah berpikir dengan tenang lah. Gitu. Yang terakhir nih UTI, UTI tempat tinggal UTI sekarang dekat gak sama layanan UTI menerima pensiunan kayak bank buat ambil gaji gitu atau taspen? Dekat Dekat ya? paling. Cuman ya diboncengin cucu tuh sedikit gitu. Naik angkot juga dekat, ya dekat Iya. Kak. Ya, alhamdulillah semua lancar ya Uti setelah pensiun. Ya, insya Oke Allah deh Uti. lancar semua. Amin. Oke Uti, terima kasih. Bakal dilanjutkan teman saya lagi ya. Baik, Terima kasih Uti. sama-sama. Selamat sore, Uti. Selamat sore. Apakah suara saya terdengar jelas? Terdengar jelas. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya Marcella dengan NIM belakang 090. Uti, aku izin melanjutkan buat pertanyaan selanjutnya ya. Baik. Selama ini Uti pernah menggunakan layanan konseling atau psikolog gitu nggak sih Uti buat ngedengerin Uti curhat tentang masalah? Nggak pernah ya. Nggak pernah Oke. sih konseling. Di Indonesia sendiri ini kan udah ada layanan asuransi atau BPJS gitu kan Uti. Nah, Iya. Uti sendiri ini merasa udah terbantu belum sih Uti dengan adanya layanan tersebut? BPJS sudah menggunakan setelah pensiun itu banyak saya menggunakan karena saya ada pemeriksaan rutin ya di rumah sakit ke dokter lah itu menggunakan BPJS sangat membantu.
Jadi Uti udah merasa sepenuhnya terbantu ya Uti dengan layanan Iya, tersebut. iya, betul. Oke, tadi kan Uti ada bilang kalau misalnya Uti belum pernah menggunakan jasa psikolog kan Uti. Nah, aku mau nanya, Uti tahu nggak sih Uti harus pergi kemana buat mendapatkan bantuan kalau misalnya Uti ngerasa sakit? Sakit fisik atau sakit apa ya? Sakit fisik boleh. Kalau sakit fisik ya kita pasti ke eh, dokter lah paling. Ke dokter. Karena kebetulan sini juga deket sih dokter 24 jam kalau cuma sakit-sakit ringan. Udah ke dokter itu aja. Oke. Untuk selanjutnya, Uti merasa sadar dan terlibat nggak sih dalam keputusan yang Uti harus ambil di setiap harinya? Kayak misalnya, Uti kalau misalnya udah mulai sakit kepala gitu, Uti harus mulai langsung minum obat atau yang lainnya? Kalau baru sedikit-sedikit seperti pada umumnya orang mungkin ya, kita belum minum obat dulu, kerokan dulu lah kita. Biasanya gitu. Umumnya orang-orang dulu kan kerok, pijit-pijit. Nanti kalau kok nggak sembuh-sembuh ya lah baru minum obat gitu biasanya. Oke, baik Uti. Untuk pertanyaan yang terakhir ini, Uti punya harapan nggak untuk di kedepannya Uti harus gimana? Kayak mungkin supaya Uti bisa tambah sehat atau panjang umur atau yang lain sebagainya. Ya harapannya sehat ya. Harapannya saya itu nanti kalau sudah semakin sepuh gitu ya, jangan merepotkan anak-anak, jangan merepotkan cucu. Harapannya itu yang sangat diharapkan. Jadi berusaha untuk sehat. Oke Uti, sekian dulu dari saya dan selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya ya Uti. Terima kasih Uti, sehat selalu. Amin. Terima kasih. Oke, selamat sore Uti, apakah suara saya terdengar dengan jelas? Terdengar. Oke, baik Uti. Perkenalkan kembali nama saya Fatima dengan NIM 102. Izinkan saya memberikan beberapa pertanyaan tambahan terkait kondisi Uti saat ini ya. Oke, yang pertama, apakah ada kekhawatiran tertentu yang sering Uti pikirkan akhir-akhir ini? Terkait apapun boleh. Yang dipikirkan ya. Iya. Oh iya, kira-kira ya. Enggak. Nggak ada ya yang dipikirkan sampai nanti harus bagaimana, kayaknya enggak ya. Nggak ada, Mbak. Oke. Berarti nggak ada kekhawatiran akhir-akhir ini ya Uti ya? Oke. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Uti merasa siap untuk menghadapi perubahan-perubahan yang mungkin akan terjadi di masa depan, terutama dalam hal kebiasaan Uti dalam sehari-hari gitu? Ada nggak yang Perubahan pribadi ya, perubahan hidup ini ya, apa perubahan apa ya? bisa dalam Hidup kayak Uti. kegiatan sehari-hari, hubungan dengan keluarga, ataupun hal apapun, jadi perubahan dari kehidupan Uti saat-saat ini dan di saat ini gitu? Kalau perubahan itu saya rasa mengalir dengan sendirinya ya. Segala sesuatu itu pasti akan berubah seperti dunia ini berubah-berubah, kita mengalir aja apa adanya. Yang penting kita tidak menentang dari perubahan itu sendiri. Gitu. Oke, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah Uti memiliki rencana untuk situasi darurat yang mungkin akan terjadi di masa depan? Kayak contoh situasi darurat tuh bisa apa aja, kayak tentang kesehatan mental Uti ataupun keuangan Uti di masa depan? Rencana ya? Iya. Belum ada rencana mau bagaimana ya. Gitu-gitu aja. Gitu-gitu aja karena saya kan sudah merasa saya tidak merepotkan anak-anak, saya punya keuangan sendiri. Jadi saya tidak cemas,
tidak khawatir dengan nanti-nantinya. Dan saya juga punya BPJS macam itu. Jadi tidak khawatir lah, tidak ada cemas apa-apa. Oh, oke. Berarti jatuhnya kayak Uti sudah mempersiapkan untuk situasi-situasi darurat itu di sekarang ya, Uti ya? Iya, iya, Oke, iya, betul. baik. Untuk selanjutnya, apakah agama atau spiritualitas itu memerankan penting dalam kehidupan Uti selama ini? Kalau iya, boleh dijelaskan sedikit nggak terkait pendapat Uti soal agama ini? Agama itu penting sekali, apalagi kalau kita sudah semakin apa namanya ya, semakin tua ini ya. Itu kan kita harus sudah berpikir ke arah sana nanti ya mau bagaimana. Jadi kita ada seperti ya mulai sedikit-sedikit kayak menabung untuk nanti kehidupan di akhir kehidupan di akhirat ya, karena kita muslim kan ada ya, kita percaya nanti hidup di sana itu masih ada kehidupan, ada ini jadi kita siapkan memang seperti artinya ya kita ikut pengajian-pengajian, mendengarkan ceramah-ceramah yang berhubungan dengan keagamaan ya, itu bisa kita jalankan gitu. Nah, baik. Tadi kan Uti sedikit menyebut kalau Uti ikut pengajian. Kalau boleh tahu, dalam tahun-tahun atau bulan-bulan terakhir, seberapa sering sih Uti menghadiri kegiatan agama tersebut? Gitu. Kalau yang rutin itu seminggu sekali, rutin di lingkungan. Kalau lain-lainnya kan temporer ya, kalau pas ada acara apa, ada mauludan, ada apa lah, itu baru aku datang. Oke, berarti masih rutin ya? Oke. Iya. Oke. Nah, segitu aja dari aku. Terima kasih banyak Uti sebelumnya, dan untuk selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Selina. Baik. Baik, selamat sore Uti. Selamat sore. Perkenalkan ulang, nama saya Selina dengan NIM 112. Saya izin melanjutkan pertanyaan Nima ya tentang agama ini. Nah, menurut Uti, bagaimana peran agama dalam menghadapi tantangan hidup? Peran agama dalam menghadapi tantangan hidup ya. Itu sejalan ya. Kayaknya ya, agama itu akan menyertai tantangan-tantangan hidup itu. Jadi kita kalau ada sesuatu yang sulit, kita kembali lagi lah ke agama. Gitu. Dasarnya dari situ kita, dalam agama ini harus begini kalau ada terjadi sesuatu. Jadi sejalan lah antara tantangan hidup dengan agama. Jadi kalau ada misalnya ketemu masalah tuh selalu punya pemikiran kayak, oh ini sudah diatur oleh Tuhan gitu ya. Betul. Oke, Uti. Nah, tadi kan berarti Uti tuh ada rutin praktek agamanya gitu ya, ibadah itu selalu ada ya, Uti? Iya, Jadi selalu itu. Berarti yang misalnya, mohon maaf kalau salah Uti karena saya bukan dari agama yang sama, berarti kayak misalnya sholat 5 waktu, terus termasuk yang saya puasa itu selalu ada rutin sampai sekarang, selalu tertib. Iya. Iya, betul. Mungkin agama apapun ya, biasanya orang semakin sepuh, semakin mendekatkan diri ke Tuhannya. Sama seperti itu juga kita. Cuma caranya aja yang beda. Oke, Uti. Nah, kalau gitu menurut Uti bagaimana Uti ini menilai kualitas hidup sekarang untuk saat ini? Kualitas hidup Uti pribadi? Iya. Kualitasnya apa ya? Baik ya kualitasnya. Apa-apa masih kok masih teratur saya. Bangun pagi. Masih. Ya udah senang-senang aja tiap hari ya. Ya enggak lah Mbak. Mbak senang-senang. Cuman ya biasa-biasa aja, tidak sedih.
kayak gitu. Oke, kalau begitu apakah ada aspek kehidupan yang ingin Uti ubah lagi atau perbaiki? Enggak, iya yang akan kalau akan menjadi lebih baik, iya. Iya, itu akan menjadi lebih baik, bisa mungkin kita banyak bermanfaat bagi lingkungan, gitu aja. Oke, terakhir dari saya, Uti, kalau untuk saat ini nih, apa yang membuat Uti paling merasa bahagia? Kalau kita kumpul anak cucu, bahagialah. Kita bisa senang-senang bersama. Tidak ada yang sakit misal, atau tidak ada yang masalah. Anak-anak tidak bermasalah, itu sudah bahagia bagi orang tua. Jadi keluarga ya, Uti? Iya, keluarga dekat itu, keluarga seanak cucu gitu yang terutama kita perhatikan. Kalau itu sudah baik-baik saja, tidak ada masalah, kita bahagialah sebagai orang tua. Baik, terima kasih Uti. Pertanyaan saya akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Kembali. Halo Uti, perkenalkan kembali, saya Karin dengan NIM 092. Izin bertanya beberapa pertanyaan ya Uti. Baik. Tadi Uti udah menjelaskan hal-hal yang membuat Uti paling bahagia begitu. Sejauh ini apa Uti merasa hidup Uti udah bermakna gitu, udah memuaskan? Memuaskan bagaimana ya? Seperti misalnya harapan-harapan Uti pada masa dulu sudah tercapai, bayangan hidup lansia Uti pada masa dulu sudah terwujud gitu. Oh iya, karena harapannya tidak mulu-mulu ya kehidupan dari dulu itu sampai sekarang ya. Kita jalani apa adanya, jadi ya merasa udah cukup lah, bukan pas tapi cukup lah kehidupan di hari tua ini. Nah, begitu. Uti, lalu menurut Uti paling penting untuk kesejahteraan hidup itu hanya semata-mata sehat secara fisik saja atau lingkungan pertemanan juga penting gitu? Penting lingkungan pertemanan itu karena kalau kita banyak teman, banyak bergaul itu kita jadi banyak happy. Kalau kita nggak di rumah aja kita tidak dapat pengalaman yang macam-macam, kita kan nggak tahu ya. Tapi kalau kita banyak keluar lingkungan itu jadi kita merasa senang, merasa happy. Gitu. Apalagi Uti juga sering bersosialisasi dengan teman-teman juga ya. Terus kalau teman-teman Uti masih sebanyak saat Uti masih muda dulu atau sekarang udah berkurang gitu? Udah berkurang. Ya, karena generasi ini akan berganti mempunyai lingkup sendiri, jadi udah makin berkurang. Sekali-sekali Udah aja sibuk kita masing-masing gitu ya? Iya, betul. Kalau misalnya dengan saudara atau sepupu, masih dekat tidak, Uti? Kalau yang memang tinggalnya itu tidak jauh, kita dekat. Kita sering saling berkunjung, saling berkabar. Sekarang kan zaman grup WA ya, kita saling mengabari ini itu gitu. Jadi ya dekatlah, dapat dikatakan dekat hubungannya dengan keluarga besar. Itu. Berarti masih sering ketemu, masih sering main dengan cucu juga, saudara-saudara Uti? Kalau itu anak mau kemana, Uti daripada speedy mau ikut loh. Walaupun dia cuma main ke tempat anak-anak kecil itu, aku ikut nungguin gitu. Oke, berarti sejauh ini memang pertemanan Uti masih dekat banget, bahkan dengan teman-teman, dengan saudara-saudara juga ya.
Kalau gitu itu aja dari saya. Terima betul. kasih ya Uti. Baik, kembali. Halo Ti. Ya, halo. Iya, ini saya lagi Brandon dengan NIM 81. Nah, saya juga akan lanjutin pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama dimulai dengan, boleh nggak sih kita tahu gimana hubungan Uti dengan saudara-saudara, terutama mungkin saudara kandung ya? Karena kan kalau dengan anak ya lebih relatif, lebih dekat daripada saudara sendiri kalau di masa-masa yang lebih tua. Boleh nggak kita tahu, Ti? Maaf, saya lagi agak batuk. Saya kan kebetulan saudara kandungnya tidak banyak ya. Saya tuh cuman ada satu adik sama kakak. Kakak itu pun bukan kandung sebetulnya, cuman dari kecil diambil oleh orang tua saya. Terus saya dekat sekali dengan adik saya. Jadi kalau apapun keadaan dia, saya juga ikut merasakan gitu. Dekatlah hubungannya dengan keluarga kandung itu. Oh, bagus deh kalau gitu, Uti. Terus kalau misalnya tadi kan soal hubungan Uti dengan saudara ya. Kalau misalnya dengan suami nih, misalnya sekarang kan Uti sudah, mohon maaf, sudah tidak punya suami. Sudah sendiri. Betul. Nah, ada nggak sudah sih nggak ada suami. bedanya Uti menghadapi permasalahan di dalam pernikahan Uti dari yang awalnya misalnya Uti baru 1 tahun menikah, 2 tahun menikah, mungkin 5 tahun menikah, sama yang ketika Uti sudah memiliki jenjang pernikahan dalam umur Uti yang 60 tahun kurang lebih. Jadi ada nggak perubahan dari cara Uti menghadapi masalah, memecahkan masalah bersama suami ketika sudah lumayan berumur, Uti? Dengan suami ya, permasalahan itu ya selalu lah kita bicara. Karena suami itu kan suka lebih kadang lebih bijak daripada perempuan ya. Perempuan kan suka emosi ya. Jadi kalau ada apa-apa kita memang bicara, kita ngomong kok ini, atau kalau kita tidak sabar, kita marah gitu, suami suka lebih bisa kita ajak cari pendapat dari dia gitu. Dari dulu sampai sudah sepuh ini. Kalau yang saya alami sesudah sepuh itu sepertinya ya, maaf ya, laki-laki suka banyak gimana ya, terserahlah, banyak terserah gitu kepada istri. Gitu Betul, kalau sudah itu nggak sepuh. salah sih. Oke, lalu kalau hubungan dengan anak, boleh nggak Uti gambarkan seberapa dekat sih Uti dengan anak-anak Uti gitu? Ya, dekat ya, dekat. Tapi dekatnya gimana ya? Dengan anak itu ya, walaupun dekat, ya dekat-dekat. Apa namanya ya? Ada batasan. Ada batasan-batasan tertentu dekatnya itu. Jadi ada hal-hal yang belum perlu kita bicarakan dengan anak. Kita cukup kita sendiri. Nanti kalau memang perlu baru kita bicara itu untuk kedepannya atau untuk saat ini anak bagaimana gitu. Kita pikirkan dulu, nanti baru setelah itu kita bicara. Ya dekat lah katakan dengan anak dengan cucu itu dekat. Wah, bagus deh kalau gitu Uti. Lalu kalau untuk perasaan Uti ketika Uti punya anak nih kan, awalnya bareng terus gitu ya, setiap hari bareng sama Uti. Terus tiba-tiba mereka menikah nih, mulai dari 1 dan yang kedua, yang ketiga, atau mungkin berjumlah sesuai dengan anak Uti. Ada nggak perasaan tertentu yang Uti rasain gitu, ketika mereka mulai meninggalkan Uti dan pergi bersama suami atau istrinya? Ada rasa kehilangan tuh ada.
Cuman kebetulan mereka dekat tinggalnya. Tapi waktu baru-baru itu yang merasa itu biasanya bareng-bareng, terus mereka meninggalkan kita. Ada rasa kehilangan tuh ada. Cuman ya sementara, habis itu terbiasa lagi. Oh, berarti tetap ada ya Uti ya. Jadi ketika anak Uti pergi kok rasanya kayaknya, aduh rumah sepi gitu ya Uti ya. Iya, ada perasaan itu ada. Oh iya iya iya. Oke deh. Lalu kalau misalnya sekarang nih Uti tinggal sama siapa aja ya? Dengan anak dan cucu nih yang masih ada di sini. Jadi ya Iya. rame di rumah karena ada yang menghibur kalau ada apa-apa. Terus kalau misalnya Uti tinggal sama mereka, ada nggak sih mungkin alasan khusus? Contohnya misalnya apakah karena di rumah yang ini orang-orangnya lebih nggak sibuk? Atau mungkin ada alasan-alasan lain Uti? Saat ini kan masih di sini ya, cuman ya karena mereka, yang penting saya tidak mencampuri urusan mereka, walaupun satu rumah misalnya gitu. Mereka ada kamar-kamar sendiri, jadi kita tidak mengganggu mereka, gitu. Lalu kalau misalnya menurut Uti nih, kan banyak tuh ya sekarang anak-anak yang pas orang tuanya sudah lumayan berumur, lalu mereka juga sibuk, belum tentu bisa ngurus orang tuanya, lalu mereka naruh orang tuanya di panti jompo. Nah, untungnya kan Uti nggak ditaruh di panti jompo nih ya. Tapi gimana pandangan Uti gitu? Gimana pandangan Uti terhadap anak yang biasanya tuh suka naruh orang tuanya di panti jompo gitu, seakan-akan kayaknya mereka nggak mau ngurus orang tuanya gitu, Uti? Menurut Uti, panti jompo sekarang bagus-bagus loh. Oh, mereka terurus malahan. Kadang-kadang ada yang lebih baik ditaruh di panti jompo daripada anaknya itu sibuk orang tuanya di rumah sendirian. Karena saya juga ada saudara yang seperti itu. Ada anaknya, cuman anaknya tuh sibuk dari pagi sampai malam lah. Ibunya tuh sendirian aja di rumah. Sore udah nunggu anaknya pulang belum. Lah saya rasa lebih baik mereka di panti-panti itu karena mereka akan bersama-sama dengan teman-temannya, ada kesibukan, ada dokter yang merawat, yang mengurus. Saya rasa bagus panti jompo itu untuk orang-orang tertentu yang memang tidak sempat merawat orang tuanya. Gitu, mendapat Berarti ada konsekuensi tertentu dan ada kondisi khusus lah ya, Uti ya. Betul. Oke. Oke lah, itu aja kurang lebih di sesi kita hari ini, Uti. Wah, terima kasih nih banget buat Uti. Bahkan mau kita wawancarin 2 kali loh ya. Senang kok saya bisa melayani anak-anak, cucu-cucuku. Itu kan cucu-cucuku kan. Betul. Iya. Iya. Iya, Oke semoga semuanya nanti sukses ya. Amin, Uti. Amin. Oke, kurang lebih itu aja dari kami. Terima kasih, Uti, atas ketersediaan waktunya. Kami berterima kasih banget untuk waktu yang sudah diberikan Uti untuk kami bisa menyelesaikan tugas kelompok kami. Oke, terima kasih, Uti. Kembali. Mau foto kah untuk terakhir? Boleh. Oke. Aku hitung ya. 1, 2, 3. Satu lagi. 1, 2, 3.
Oke. Sudah selesai sesi wawancara psikososial kita hari ini. Selamat malam Selamat malam semuanya. semuanya. Selamat malam.